Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Syaratnya apa? Satu, tubu ilallah. Tobat kepada Allah. Sudah tobat? Tobat itu jamaah perilaku. Kalau istighfar itu suara. Ingat-ingat nih, apa perbedaan istighfar dengan tobat? Kalau tobat itu perilaku. Tadinya terbiasa belum bohong, berhenti bohong. Nah, belum udah tobat. Pada saat orang sudah duduk di makom taubah ini, kesehariannya adalah istighfar. Pagi istighfar, zuhur istighfar, asar istighfar. Kenapa jamaah sekalian? Sama dengan pelunggung sami niki. Kalau sudah ada di bangku legislatif, kesehariannya pakai dasi, kesehariannya bersepatu. Kalau pelunggung sudah duduk di makom guru, ustaz, kesehariannya ngajar di depan siswa. Kalau anak-anakku sudah berstatus menjadi santri daruniyah, keseharian pelunggung anak-anak ngaji bilang jelo, ngaji terus. Kalau kita sudah berstatus sebagai suami kepada istri, menu ngelamang toto lain, layani istri apa maunya. Mau mas, layani. Mau intan, layani. Mau makan, suapi. Nah, jamaah sekalian, hafizani, langsung ngantok deh yang lain itu. Ini ada ngantok. Orang-orang yang berstatus tubu ilallah, nama statusnya taubah, sebangsa orang yang tobat. Ayo nasuha. Nasuha bermakna al istiqamatan, tetap. Yang kedua, al yaqinu bit taubati. Yang ketiga, al ikhlasu bit taubati. Maka puncak akhirnya adalah dawamut taubah, terus menerus menetap di daerah taubat ini. Orang yang menetap di daerah taubat, kesehariannya dia berucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua al-azim, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taubatan nasuha, duduk di makom taubatan nasuha, ini orang yang berucap kesehariannya adalah istighfar terus dan terus istighfar. Sudah tidak ada maunya yang lain, jamaah. Entah kita ibu-ibu apa yang mirip di semaman sebenarnya itu. Barat baik sila. Apa mau wahai kaum perempuan terhadap suami yang gagah-gagah ini? Tiang yang mewakili ibu-ibu nih, boleh-boleh enggak tiang yang mewakili? Wahai para suami, maunya para istri cuma satu. Lamun bahasa Inggris jaskuan, aiwanatu. Cuma satu yang saya mau. What? Setia. Boleh-boleh tepuk tangan. Apa yang kita mau jamaah? Boleh-boleh. Walaupun tidak ada uang, walaupun tidak ada walaupun tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil mewah, tidak punya wajah gagah, tidak punya apapun sepeda motor, tidak. Yang penting abang setia pada aku ini. Wahai para suami, apa mau pada istri? Ayo jawab. Apa mau pada istrimu? Ayo jemaah. Dia yang wakili ini, dia yang wakili ini.
wahai para istri. Nah ini asli ini aku wakili, memang jenis kelaminnya seperti itu. Mau kami para suami-suami kepadamu wahai para istri, mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Bukan yang setelah satu ini, bukan. Mau kami adalah taat. Dasar Ustadz cekat provokasi jamaah ini. Provokasi saja mas Ustadz. Tetapi provokasi yang benar boleh kan? Taat maunya kami wahai para istri. You harus taat. Tidaklah samina wa atona karena dia bukan PB. Cukuplah taat kepada kami. Timur, lalu, ban, nunduk. Nah, ayo tepuk tangan dulu jamaah dulu. Tapi Pak Ustadz, bagaimana saya mau taat selingkuh terus? Betul. Betul. Jauh jauh pancol manis, kamu sih model lemak itu lagi lemak. Nah, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang duduk di makom taubat ini enggak buah emon setiap hari. Astagfirullah. Dia sudah berhenti mau minta dunia. Ya Allah, ican tiang begini, Isa tiang ican motor, tiang ican anugerahilah tiang rezeki, anugerahi tiang bakat, anugerahi tiang madrasah, anugerahi tiang dunia. Lamun dengan nasuha taubatnya tersumbat permintaannya seperti itu dalam dirinya, tidak diminta. Kenapa jamaah sekalian repot? Kayaknya tidak layak diri ini dianugerahi banyak nikmat, karena nikmat hidup ini sudah cukup. Saya nikmat hidup ini sudah cukup. Untung saya dijadikan manusia, ini sudah cukup. Untung saya dikasih Nabi Muhammad jadi Nabi, saya sudah cukup. Andai kata tiang tidak jadi manusia, jadi sampi, jadi bembe, setiap hari raya korban susah. Tunggu giliran ide ya karena ente beli si Ustadz bertimo. Oh ini sampai lombok tengah. Wah tergah di jamaah Ustadz ini. Pas sampai Banjar Manis sembelih. Dia mau tawajuh sampi. Kenapa disembelih? Karena sampi dia narak selana. Angka saya lagi dalam selana. Jamaah sekalian, kalau orang sudah ada di makom taubat ini, engkah berkemilik. Kamu narak dengan taubat macam kemilik di deman nasuha, indang tawajuh, indang kalimat yang paling jeluniki. Lalu narak dengan parantik taubat, buat emon istighfar, masih doang milik lain, itu orang tidak serius taubatnya, tidak nasuha taubatnya. Apa yang milik? Orang taubat itu maunya adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, lamun tuah kembali kepada sida Allah Taala, apa manik nenek? Faqul tustaghfiru rabbakum yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kata Allah. Sebuah keniscayaan pemberian rezeki, karena yang butuh rezeki kamu, bukan aku, kata Allah. Itu hakikat ayat yursilis samaa'a 'alaikum midrara, aku akan kasih kamu rezeki dari langit secara midrara, karena kamu yang butuh. Sampai apa butuh? Upah. Iya jamaah? Iya. Meong apa butuh? Angkat makanan, upah. Iya jamaah? Iya. Manusia apa butuh? Rezeki. Allah memberi rezeki. Tidak perlu berkata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak perlu. Kalau perlu sudah ada pada maqamatut taubati, dawalut taubah, halut taubah. Perilaku keseharian kita adalah orang-orang taubat. Oke. Perilaku orang jadi tim ses
calon legislatif, calon sekarang bagaimana pelakunya? Bilang jelo, saling bena, ayo sini, ayo sini. Jamaah, perilaku dengan perilaku pengusaha bilang jelo lalu berusaha. Perilaku empak bilang jelo ngono. Perilaku bebek bilang jelo ngambek. Perilaku basok bilang jelo ngolok. Mohon maaf kasar bahasa timur jamaah Lombok Tengah. Perilaku meong bilang jelo. Perilaku orang taubat bilang jelo istighfar. Uang kenarat kira-kira bebek ngembek beda di poha uni ngembek uang. Uang. Meong uang kena meong kena pinang. Uang kena mana? Kani dia ni kena mana? Seharusnya orang-orang taubat tidak butuh mohon rezeki tidak, karena jaminannya sudah ada. Yursid sama alaikum midrara. Makanya ulama thariqah berkata, kalau kamu belum berubah dengan istighfarmu, sesungguhnya kau beristighfar pada luar daerah nasuha, kata ulama. Di depan berarti kalau peluru itu belum berubah rezekinya. Yursid sama ayat ini pada surah Nuh pada buka. Karena dia ngaji-ngaji ure cara ngaji. Indeng Al-Quran itu yursid faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursidis sama alaikum midrara. Kes pertama diberi rezeki. Rezeki apa jamaah sekalian? Oke, kalau mau minum apa butuh? Lapar? Makan. Ya. Kalau jauh dari guru dekat. Kalau berutang jauh. Ya. Sakit? Neman merari. Ya, jamaah. Kekurangan cukup. Ya. Melek jok Makkah. Lamun melek jok Makkah apa butuh? Mekah, dia KPM salah. Nah, iya wah-wah kira di rumah ngaji. Mekah butuh. Karena lamun jok Mekah niki dia harus berduwe ke KPM. Baik jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, itu orang yang sering menceritakan tuan guru kita niki. Makin bijen niki waktu lalu ziarah niki bijen telu. 4 bijen. Kira bijen tuan guru 4 nenek. Ada anak ngaran apa sih para anak? Pokok anak nasuhan. Ya, kesolah Arab asuhan, mulai kebayang nih. Ya, daran asuhan nasuhan, dan kembali badannya hasil istighfar nono. Yang senang memberikan perumpamaan di tuan guru niki karena beliau adalah bukti kebenaran istighfar. KKP Ustad imbe ke murid-murid pe inges-inges nono melen tamarari nenek. Dia anak murid kebelek tuan guru masih kocok-kocok murid ke marah-marah anak kelinci. Aku masih sanawi doang lain gimana raat dia. Melen marari tuan guru, melen kita marari nenek, melen istighfar. Nggih, kamu nia syarat sebab tamu jodoh aja tak istighfar. Bau nih 1000 tuan guru, nyalah 1000, 2000 pun meli ikan. Oh istighfar. Ini mau jodoh. Demi 3 bulan istighfar, Ustaz, ya darah ruan-ruan ada darah ngomong. Di luar dalam bidang, wah kita posting le FB lalu dia narak komen. Di luar posting le WA. Sampun yang posting le WA lalu ya darah balas saya ini. Lanjut kami istighfar. Oke. Ayat 1000 menjadi 2000. Maulah cerita ada darah berpuk lalu hidang tuan guru kadu jubah putih. Kebetulan isi repuk darah repuk niki anama anyam acong di luar kita dengan berjubah lagi repuk dia. Beri dinacongin, masya Allah malaikat datang.
nyanja kayak tuan guru nih jauh tuan parkir Honda tuan guru lampak langan plepe lalu midan jok kedara si lero biasa daerah pur nih nges original nih dah daerah pur nih niki berdega acong nih masya Allah saya ini milik kamu isi repuk nih seri rapat tuan guru seri pedas seru jubah putih ngeraja ngacong nih buat kejar tuan guru lepok lain jubah dengan acong dia benar terangsek tuan guru tri kau tegang betis bang tiba kau laran bang bahasa sini ya tahu peneri air malah tuan guru tolong ini soyak naik acong ini ceket di rumah kakuk tuan guru seker soyak terima kasih untuk mempelai lagi acong nih lah berdempang tuan guru iya tuan istighfar jodoh si istighfar ngacong mau pulih lah tau penama tuan guru di RSUD daerah Sujono Selong tuan guru ini kan milik ini keras milik si dedara pertama sugih angkat tuan guru pemilik dedara mimpin tuan guru apa pemilik dedara pertama harus sugih kedua harus balik ingat dulu keturunan dengan pacu pertama sugih keturunan dengan pacu kedua harus solehah pacu nah keempat harus inges sengke doang ada kita gagak bulu putih ini kasih ngalah dari rumah sakit tahu-tahu si rawat dokter ya doang ngerawat suntik terbuka jahitan lain dokter ini doang bilang jeluk bermega datang ngonen-ngonen saling tongak dokter kanjir dengan tuan guru disakitin semuanya jatuh dokter jatuh tuan guru jatuh tetapi jatuhnya yang kedua ini tuan guru tidak babak belur tapi hatinya yang babak belur saling tongak saling tanya saling jawab payung demen was sembuh sholat payung berari istighfar terus lanjut singkat cerita jamaah sekian bulan kemudian datang ke pacar manis assalamualaikum waalaikumsalam datang tuan guru sari jauh terang cewek nuni kebaik toko di ruang tamu alhamdulillah Ustaz niki yang mau ke niki jodoh dengan berkat acong udah dulu tuan guru dia aku istighfar lalu kemudian kasih acong ini berkat mana niki cerita tuan guru Ustaz jadi istighfar si lalu ke amalan 3 bulan niki yang mau kedewah datang sampai 2 bulan masuk bulan keempat wirid tiang istighfar itu nyoba kalau ikhtiar kita jodoh dia suku repuk inges memang manusia dia Ustaz lagu berpuk lah bidang di keman baik sampai repun udah paling isi acong triklik bang swab nari niki terawat di RSUD ngalah di RSUD terawat si suku dokter ini minang dokter niki ngone-ngone rawat milih alhamdulillah lalu pada saat yang istighfar itu terus pada saat yang sakit istighfar yang tidak pernah putus nah sehingga alhamdulillah Allah izinkan yang berjodoh itu semuanya yang berkat acong kedik terbalik si acong kan kedik kebabak kedik kebab bakat kedik bakat kedik berait kaca ibu dokter berkat acong palik berkat bakat langsung kita jodoh rumah sakit berdaya kajian ini alhamdulillah berjodoh berarti dia berkat istighfar nih kena ndek mau berkat istighfar arah berkat acong jadi jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah satu jalan kau cari rezeki itu tetapi kalau engkau tetap ada pada makom taubatan nasuha Allah datangkan 1000 jalan rezeki datang Allah datangkan 1000 jalan rezeki datang sementara kau telusuri jalan cuma 1 jalan
Ayo, mana yang lebih keren? Datang melalui 1000 jalan, pencariannya 1 jalan. Yang lebih keren adalah datangnya melalui 1000 jalan. Kuasa Allah datangkan ke jodoh, datangkan ke rezeki melalui acong. Hei, makanya taubatan nasuha. Ada di koreksi istighfar maksud tiang niki. Ini obat-obat doang. Mohon maaf, ini istighfar doang. Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, baru tengah jam itu belum memilih. Syekh Yazid Al-Bustami pada saat beliau, mohon maaf, Malik bin Dinar yang koreksi kali orangnya, hambanya Malik bin Dinar, pada saat beliau keluar dari istana lalu menempuh jalan tasawuf, menempuh tarbiyatul ruhani, menata hati beliau, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan jubah kehormatannya, meninggalkan istananya, lalu mencari guru thariqah, orang yang mampu mentawajjuhkan muka batinnya kepada Allah. Maka pada saat beliau ada pada maqam taubah, beliau beristighfar di tengah hutan, arak dengan terik. Dari jembatan ini jatuh, lalu beliau berkata, astagfirullahalazim, ya Allah selamatkan orang ini. Dengan istighfar beliau, orang yang jatuh ini ngambang dia, ndik teri, ndik tayak, ngambang dia begini. Ndot masuk dia teri, dia ngambang begini. Masya Allah. Bisa tak orang memiliki karomah walaupun masih dalam maqamatut taubah? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena orang kalau sudah berdiri di maqam taubah, jaminannya Allah yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Masya Allah. Dilipat gandakannya harta perunggu. Wa banin, tetebang adalah anak si pacu. Pacu belanja. Bermewah. Anak si pacu, pacu nangis. Anak si pacu, pacu bekincu. Anak si pacu, wabanin kata Allah dalam Al-Quran. Tetapi majelis zikir jamaah tiang niki belum menjiwai namanya mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Itu syarat kita tawajuh hari ini pelungguh menjadi ahlut taubatan nasuha. Sudah kan? Sudah kan? Jamaah-jamaah baik, sudah kan? Sering yang bilang kepada jamaah, yang sendiri ini tidak pernah menemukan keajaiban kecuali pada 2 perkara. Paling mudah keajaiban terjadi itu pada 2 perkara. Kalau menurut pengalaman dia niki, kalau yang lain itu agak sengke sedikit, agak sengke. Nah kalau yang 2 ini, mohon maaf ya mas, marah misal tanah, ndek dalam setekali sumur, ceprot air, keluar air. Lalu lekau itu meter, aku daik air. Musim semenian ya dari Desember, Agustus, September, lekau harus sekali sumur baru meter aku menaikkan air. Oh, di Pancor Manis jamaah, di Pancor Manis jamaah, nikmat 2 meter. Amun semeter doang menaikkan air. Apalagi kamu tempelet malik subuh lagi, air mateng. Keajaiban itu muncrat dengan secepat-cepatnya pada 2 perkara. 1, pada istighfar. Yang temukan ini pada istighfar. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kalau perlu berbuat baik kepada orang tua, hormat sehormat-hormatnya, bakti sebakti-baktinya, cepat keajaiban itu terjadi. Baik itu urusan kubur, urusan akhirat maupun urusan dunia, dedek lengkap ina amat. Bareh tunas doa de keramat wali. Bares. Nomor 2 perlu sami ziarahi makam-makam wali. Nih dengan toani dulu, dengan
dengan toat dulu. Kalau masih kau berbuat sesuatu yang membuat air matanya keluar orang tua ini, air matanya keluar, rahmat Allah akan tertutup. Akan Allah tutup rahmatnya padamu kalau engkau membuat orang tua ini keluar air matanya. Buru-buru belum bisa sampai Mekah, Madinah, mimpi itu. Tapi ayo buktikan suara tiang ini, buktikan suara ini, kalimat yang ini. Perbaiki hati orang tua kita, jangan bikin tersinggung orang tua kita. Dede anteh memeniki menjulu dengan toa. Jangan kasih begini orang tuamu, baru kau beri. Jangan dia action di depan umum seperti pengemis baru aku memberi. Tidak usah, terlalu jauh rezeki kita, ya maaf. Makanya itu keseleo sekali hidup orang yang ahli wirid tetapi tidak ahlul birrul walidain itu tidak, jauh sekali itu. Itu ibarat bupati yang tidak ada kursinya, gubernur tidak ada jabatannya, presiden tidak ada istananya. Kalau orang yang ahli wirid tetapi tidak bakti kepada orang tua. Ada dua ini yang temukan pribadi pengalaman ini, yang temukan sebuah keajaiban, yakni pada ahlul istighfar dan pada birrul walidain. Lamun sembahyang, haji dan lain mungkin belum mengalami kesulitan. Tetapi pada orang-orang yang mengamalkan istighfar, pada orang-orang yang ahli berbuat baik kepada orang tua ini, mulai becat sesuatu itu aja. Yang tambahkan sedikit, orang tua kita itu dua, yang membesarkan fisik ini dan yang mengajar rohani ini, dua dengan toa. Telu mertua, kamu dua merari. Empat, kamu dua kuda selina dua. Kalian ini Mbearaan sekedik sumber rezeki di keluar. La ilaha illallah. Macam-macam doa. Dua dia doang aneh, dia mampu berbuat baiklah kepada beliau. Dia tersinggung perasaan dengan doa. Dia menentang suhu. Jangan melangkah ke tempat-tempat mulia sebelum engkau berangkat dari pangkuannya, seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Kalau anak panah tidak melesat dari busurnya, tidak tepat sasaran. Kalau anak panah itu melesat dari busurnya, tepat sasaran. Mana busur kita? Nyaman orang tua. Lalu diangkat kepada dia orang tua, Pak Ustaz, suruh amat berlari. Wahai hebat, mati dengan toa. Nah, lalu mati lalu ziarahi tojok kubur, tojok makam. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, ini antiknya perempuan. Nah, lamun perempuan ya ibu, kebaktian pelunggup kepada orang tua itu harus direspon oleh suami. Ya, tahu antik ke sini. Misal kemudian lalu bakti untuk dengan toa, izin dulu lek semaman, walaupun jak kebles-kebles, leles-leles, belek-belek, tetap semaman. Kak, aku jok bapak, dedek lalu, katuan, kau jok ina, dedek lalu hari, kelaan kai dulu, dedek lalu kelai, deminah kelai, katuan, kau jok ina, biar aku pi dulu, biar aku pi, dedek jok ina, wah biar aku pi, kak kelai wah, kupi wah, lalu jok ina, tokol dulu hari, dedek lalu jok bembe, nebis kupi dulu nih. Tunggu suami sampai mereka ridho. Ini kita ibu-ibu ini kebejoran ibu ketemu papa nih. Ya mah?